Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kalau kita kembali sama-sama diberikan kesempatan untuk beribadah kembali. Dengarkanlah panggilan ibadah kita yang diambil dari Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tadus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita menaikkan syukur kita. Kita memuji Tuhan dari pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di masa pandemik ini, khususnya bagi jemaat lansia yang kesulitan beribadah lewat media online, agar mereka juga bisa tetap bertumbuh imannya.
Kita berdoa untuk para diaken dan hamba Tuhan, mereka yang dipanggil khusus untuk memimpin gereja agar Tuhan yang memberikan hikmat sehingga gereja bisa menjadi berkat di masa pandemik ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk pemerintah agar Tuhan memberikan hikmat dalam mengambil keputusan dalam memimpin bangsa ini melewati masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berdoa, kami mengingat untuk jemaat di tempat ini, mereka yang tidak bisa berkumpul beribadah bersama-sama. Kami berdoa mengingat untuk pertumbuhan iman mereka Tuhan. Kasihani Tuhan, supaya kami juga bisa semakin bertumbuh melalui masa pandemik ini. Kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami tetap bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat yang kesulitan beribadah, para lansia yang tidak bisa mengikuti ibadah online. Tuhan, Engkau yang berkati mereka Tuhan. Di dalam masa-masa ini mereka juga bisa tetap membaca firman Tuhan dan berdoa sehingga mereka juga bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk para diaken dan hamba Tuhan, mereka yang dipanggil untuk melayani. Tuhan, Engkau berikan hikmat Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin gereja ini, sehingga mereka bisa mengarahkan gereja ini untuk melayani Tuhan. Meskipun kesulitan di dalam masa pandemi, gereja bisa tetap menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar. Yang terakhir, kami juga berdoa secara khusus untuk pemerintah kami Tuhan. Mereka yang duduk di dalam bangku pemerintahan, mereka yang memikirkan kemajuan bangsa ini melalui tantangan yang dihadapi. Kami berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, Kau berikan hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan, sehingga bangsa ini bisa melewati pandemi ini dengan baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam bangku pemerintahan. Engkau yang berikan mereka kekuatan menjadi garam dan terang, sehingga mereka juga bisa menjadi terang kasih Kristus, bisa menjadi teladan bagi pemerintahan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami menaikkan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita memuji Tuhan lagi dari KPPK nomor 27, Kasih Allah. Kita ceritakan kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan. Ia mati di atas kayu salib untuk menebus kita. Kasih Allah, KPPK nomor 27. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, yang mengutus agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tak kuasa,
kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Mari kita membaca bacaan bertanggapan kita yang diambil dari KPPK nomor 28, Pelayanan Orang Kristen. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat yang terkasih Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hengki Chia. Pendeta Hengki Chia adalah Ketua Sinode GKKA Indonesia. Mari sama-sama kita siapkan hati kita dari KPPK nomor 212, Hidup Bagimu. Hidup bagimu, serahkan diri
di hatiku. Sepanjang umur hidupku ku serahkan bagimu. Hidup bagimu semua milikku. Segenap hati ku muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita. Ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku. Dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku. Sepanjang umur hidupku ku serahkan bagimu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan di tengah tantangan dan berbagai ketidakmudahan yang dipicu oleh pandemi ini. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, untuk kesehatan yang Tuhan karuniakan, dan juga untuk kebersamaan kita, untuk bersekutu dan beribadah bersama-sama. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, saat ini Tuhan, kami akan sama-sama membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon anugerah Tuhan. Berkenanlah Engkau mengajar kami kebenaran-Mu dan memberikan kami pengertian Tuhan untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan Engkau memberikan kepada kami ya Tuhan keberanian untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami pada zaman di mana kami ada ini ya Tuhan. Berkatilah pemberitaan firman-Mu Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu tema, yaitu kesalehan sosial. Dan saya memberikan satu subtema di sana, yaitu menilik landasan kesalehan Kristen. Saya mengajak kita melihat satu bagian Alkitab di dalam Yesaya pasal 58, ayat 1 sampai ayat ke-10. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu
engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berbahagia setiap kita yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah fakta yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa waktu hidup kita ini sesungguhnya singkat adanya. Ada pula sebuah fakta yang tidak dapat kita sangkali, bahwa tubuh kita ini adalah tubuh yang rentan dan ringkih. Tetapi saudaraku, ada satu fakta lagi yang tidak kalah pentingnya, bahkan jauh lebih penting dari dua fakta yang tadi, yaitu bahwa Yesus mengasihi kita. Bahwa Yesus sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Dia menebus kita, Dia menyelamatkan kita dari dosa, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti. Nah saudaraku, hidup kita yang sudah ditebus ini haruslah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Rasul Paulus berkata, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudaraku, dengan pemahaman inilah saya mau mengajak kita sama-sama merenungkan tentang kesalehan. Ada sebuah pertanyaan yang penting ketika kita berbicara tentang kesalehan orang Kristen, yaitu cukupkah bagi kita untuk berkata, "Aku mengasihi Tuhan," namun pada saat yang sama kita tidak mengasihi sesama kita? Mungkinkah kita bisa berkata bahwa aku mengasihi Tuhan, namun pada saat yang sama kita tidak mengasihi sesama kita? Apakah itu cukup, saudara, ketika berkata, aku mengasihi Tuhan? Saudaraku, itu sebabnya di dalam khotbah ini saya mengajak kita menggumuli bersama pertanyaan ini. Dan saya kira ada baiknya kalau kita melihat lebih dulu pengertian dari kata saleh itu. Saudaraku, kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saleh itu berarti taat, sungguh-sungguh menjalankan ibadah, suci dan beriman. Itulah saleh, orang yang taat, orang yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Lalu ketika kita bertanya apa itu sosial, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosial itu artinya berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya mengajak kita sama-sama melihat bagaimana kesalehan itu dicatat di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dituliskan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini Ayub digambarkan sebagai seorang yang saleh, bahasa Ibraninya tam. Dan orang yang saleh ini digambarkan sebagai orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu saya mengajak kita melihat satu orang saleh yang digambarkan di dalam Perjanjian Baru. Di sana dituliskan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 2. Demikian. Ia, yaitu Cornelius, seorang perwira pasukan Itali, dikatakan demikian, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, saudaraku, kalau kita melihat Cornelius ini menerapkan kesalehannya, dalam bahasa Yunani itu Eusebia atau di sini Eusebes. Dikatakan dia ini seorang yang takut akan Allah, sama seperti Ayub tadi. Dan dia memberi banyak sedekah. Dia juga orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat bagaimana gambaran Ayub dan Cornelius ini, kita bisa melihat di situ sebuah gambaran kesalehan. Dan izinkan saya menyebutnya kesalehan Kristen. Nah, kesalehan Kristen itu, saudara, adalah kesalehan yang utuh. Di sana ada takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Di sana ada aspek vertikal, ritual, ibadah kepada Allah, tapi sekaligus juga ada aspek horizontal,
berbuat sedekah, mengasihi sesama. Maka ketika bicara tentang kesalehan, saya lebih setuju kita menggambarkan kesalehan itu sebagai kesalehan yang utuh, tidak terkotak dan tidak terpisahkan antara kesalehan pribadi dan kesalehan yang sifatnya sosial. Nah, saudara, kalau kita tadi membaca dan merenungkan Yesaya 58 ini, saya dengan cepat ingin menunjukkan beberapa poin yang penting, saudara. Nah, saudara, kalau kita melihat Yesaya 58 ini, kita bisa melihat di sana bagaimana orang Israel menjalankan kehidupan kerohaniannya yang nampaknya begitu saleh secara ritual, tetapi mengabaikan aspek yang lain yang sebutlah itu aspek sosial. Saudaraku, kalau kita bisa simpulkan di satu bagian di sini mau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak menghendaki kesalehan. Saya kasih tanda petik di sana karena sesungguhnya itu bukan kesalehan. Tuhan tidak menghendaki kesalehan yang tanpa kasih kepadanya dan tanpa kasih kepada sesama. Kita bisa melihat 3 teguran Tuhan di dalam bagian ini, saudara. Ketika Tuhan berkata, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Dalam terjemahan yang lain, kamu mengejar hal-hal yang kamu sukai pada hari puasamu itu. Dan kamu mengeksploitasi buruhmu. Demikianlah terjemahan dari NIV. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menegur mereka karena hari puasa mereka melakukannya tetapi dengan masih memikirkan, masih mencari keuntungan diri sendiri dan mengeksploitasi pekerja-pekerja mereka. Lalu di ayat keempat, di situ juga dikatakan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah gambaran bagaimana orang Israel terhadap sesamanya orang Israel. Mereka sama-sama berpuasa, tetapi mereka sama-sama berpuasa sambil berselisih satu dengan yang lain. Dan Tuhan mengecam mereka. Bagaimana bisa engkau berpuasa sementara engkau saling berbantah, saling berkelahi, memukul dengan tinju? Ini sebuah gambaran kesalehan yang hanya di permukaan, tetapi ada begitu banyak friksi di antara mereka. Dan yang ketiga dikatakan di ayat kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Saudara, di sini mereka hanya melakukan sesuatu yang tampak di depan mata, tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan, tidak tahu apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya dikatakan di awal, Tuhan berkata, serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan, nyaringkan suaramu. Saudara, kenapa Tuhan sampai harus tegur dosa mereka dengan suara yang kencang? Karena mereka sudah
tidak bisa dengan suara yang lembut, saudara. Kalau hati kita dekat, kita cenderung akan bicara dengan lembut. Tetapi kalau hati kita jauh, kita akan cenderung bicara dengan keras dan kasar. Saudaraku, dalam bagian ini orang Israel tidak memahami apa yang Tuhan pikirkan. Puasa dirancang untuk merendahkan diri, mencari kehendak Tuhan. Tetapi mereka berpuasa sambil meninggikan diri. Bahkan dikatakan mereka memandang puasa ini sebagai sebuah transaksi. Saya melakukan ini supaya Tuhan melakukan itu kepada saya. Bukan sebagai sebuah tanda pertobatan. Saudaraku, lalu kalau kita bisa melihat selanjutnya adalah kita melihat bahwa puasa yang Tuhan mau adalah sebuah kesalehan yang utuh. Tuhan mau kesalehan yang utuh yang mengekspresikan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan berkata, yang saya mau adalah kamu membuka belenggu-belenggu kelaliman. Kamu melepaskan tali-tali kuk supaya kamu memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Kamu memecahkan rotimu bagi mereka yang lapar. Engkau menyediakan rumahmu bagi mereka yang tidak punya rumah. Ada hospitality di sana. Bawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Berikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Saudaraku, kita bisa melihat di sini satu gambaran bahwa kesalehan itu sesungguhnya adalah satu keutuhan antara ibadah yang sifatnya vertikal, tetapi juga perhatian, diakonia kepada orang-orang yang miskin, yang tertindas dan yang terabaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kemudian memberikan kita sebuah catatan sejarah. Bagaimana sih orang Kristen itu menjalankan kesalehannya? Nah, saudaraku, di sini ada sebuah catatan sejarah yang ditulis oleh Kaisar Julian, raja dari kerajaan Romawi pada sekitar tahun 360 Masehi. Waktu itu ada pengumpulan amal bantuan untuk menolong rakyat yang kesusahan. Nah, orang Kristen itu memberikan begitu luar biasa dalam keterbatasan mereka memberikan dengan kesungguhan hati, dan itu melampaui apa yang bisa dilakukan oleh bangsa Roma kepada bangsanya sendiri. Dan kaisar ini dalam catatan sejarah menuliskan demikian. Orang-orang Galilea yang tidak kenal Tuhan ini, maksudnya tidak kenal Tuhannya orang Romawi, yaitu orang-orang Kristen, memberi dukungan tidak hanya kepada orang-orang miskin di kelompok mereka, tetapi juga di kelompok kita. Semua orang bisa melihat bahwa kelompok kita kurang mendapat bantuan dari kalangan kita sendiri. Saudaraku, mungkin kemungkinan besar dia menuliskan ini sebagai rasa khawatir melihat dengan bantuan filantropi dari orang-orang Kristen ini, maka pengaruh mereka menjadi lebih kuat, saudara. Mendapat simpati dari rakyat, mengalahkan apa yang dilakukan oleh kerajaan sendiri. Saudara, ada satu catatan lagi kalau kita bisa melihat dalam sejarah, ditulis oleh Uskup Agung Dionysius yang hidup sekitar tahun 260. Nah, saudara, pada tahun 260 itu pernah terjadi pandemi yang melanda kekaisaran Romawi, dikenal dengan wabah Siprian. Ini pandemi yang cukup ganas, di mana pada waktu itu orang-orang mengalami cacar,
juga pandemi influenza dan demam seperti demam berdarah seperti itu, saudara. Nah, ada catatan yang menarik yang ditulis oleh uskup ini demikian. Saat terjadinya wabah penyakit yang hebat, kebanyakan saudara-saudara Kristen kita menunjukkan kasih dan kesetiaan tanpa batas, tidak memikirkan diri sendiri. Tanpa menghiraukan bahaya, orang-orang Kristen merawat yang sakit, memperhatikan kebutuhan mereka, dan melayani mereka di dalam Kristus. Dia melanjutkan, banyak orang Kristen saat merawat dan mengobati sesamanya, tertular penyakit yang mematikan itu, dan akhirnya meninggal menggantikan mereka. Sikap orang-orang non-Kristen pada saat itu sangat jauh berbeda. Ketika wabah pertama kali datang, mereka menjauhkan orang-orang yang menderita dan bahkan pergi meninggalkan pasangan atau keluarga dekat mereka, melemparkan mereka ke jalan sebelum mereka mati. Ini catatan dari Uskup Agung Dionysius yang juga ada di lapangan pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, kita melihat teladan yang indah dalam sejarah, bagaimana orang-orang Kristen menunjukkan kesalehannya, dan itu menjadi suatu hal kesaksian yang begitu berdampak. Itu sebabnya, saudaraku, saya mau mengajak kita dalam kesempatan ini, setelah kita memahami bahwa kesalehan Kristen ada satu kesalehan yang utuh, dan betapa pentingnya kesalehan itu kita nyatakan, saudara. Saya mau mengajak kita menemukan, melihat landasan bagi kesalehan Kristiani kita. Kenapa ini penting, saudara? Kalau kita punya landasan yang kuat untuk kesalehan kita, maka itu akan menolong kita, landasan itu akan menolong kita untuk tidak terjebak pada like and dislike ketika kita menolong orang. Kalau kita punya dasar yang teguh, kita tidak akan menolong berdasarkan saya suka dia atau saya tidak suka dia. Yang kedua, kalau kita punya dasar yang kokoh, saudara, itu akan menolong kita untuk tetap dapat mengasihi meskipun sulit. Ada waktu di mana kita melakukan yang baik, lalu kita capek, kita butuh dasar yang kokoh untuk kita tetap melakukan kebaikan-kebaikan itu. Itulah pentingnya, saudara. Kita bisa belajar sama-sama melihat apa landasan bagi kesalehan Kristen kita. Nah, saya mengajak kita melihat 3 landasan yang penting. Landasan yang pertama dari kesalehan Kristen kita, yaitu bahwa alasan kita melakukan kesalehan adalah karena Kristus. Saudaraku, ini juga yang membedakan kesalehan seorang Kristen dengan kesalehan dari orang-orang yang non-Kristen. Kita melakukan kesalehan itu karena Kristus. Jelas sekali, saudaraku, di dalam surat Roma pasal 12 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudaraku, demi kemurahan Allah. Artinya kita sudah mendapatkan kemurahan Allah itu. Kita sudah mengalami bagaimana Kristus melakukan segala kebaikan dalam hidup kita. Dan kita sekarang sudah ditebus, kita milik Tuhan. Dia mau kita mempersembahkan hidup kita. Maka kita melakukannya karena Dia.
Dialah alasan kenapa kita melakukan kesalehan-kesalehan. Oh saudaraku, melayani Tuhan itu bukanlah beban. Melayani Tuhan itu adalah sukacita, saudara. Karena kita diperkenankan melayani Raja di atas segala raja. Saudaraku, saya ingat waktu saya masih SD, saya mengalami atau pernah mendapatkan juara 2 kali di kelas 3 dan di kelas 5, saudara. Nah, saya ingat betul ketika saya di kelas 5 itu untuk mendapatkan ranking 3, satu waktu saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau, saya mau ranking 3 aja. Nggak usah ranking 1, nggak usah ranking 2, ranking 3. Dan saudaraku, tentu saya juga belajar, dan singkat cerita, saya mendapatkan ranking 3 itu. Nah saudara, saya mau katakan pada hari itu, kalau kami terima laporan, kami ada acara makan-makan bersama. Jadi masing-masing siswa bawa makanan, lalu di kelas kami makan sama-sama sebelum kenaikan kelas. Nah saudaraku, sebelum masuk ke kelas, kami semua berkumpul di lapangan, dan di sanalah mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 pengumuman disampaikan siapa juara 1, juara 2, juara 3 begitu saudara. Singkat cerita, ketika saya mendengar nama saya disebutkan, saya begitu gembira saudara. Yang terjadi adalah ketika saya duduk di meja itu untuk perjamuan bersama, saya begitu gembira, saya tidak bisa makan saudara. Saya kasih teman saya, silakan kamu makan. Saya tidak bisa makan, saya begitu gembira saudara. Yang saya mau katakan adalah kita bisa melayani Tuhan itu adalah satu anugerah Tuhan, saudara. Saya tidak lebih baik dari orang di luar sana, tetapi Tuhan mau pakai saya. Belum lagi saudara, kalau saya mengingat beberapa saudara-saudara yang sudah mendahului kita. Kalau saya ditanya hari ini dipanggil Tuhan, saya akan bertanya, saya akan berkata, saya merasa saya belum cukup berbuat bagi Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih hidup, berarti Tuhan masih kasih kesempatan. Saya bisa melayani, itu karena anugerah Tuhan. Saudaraku, inilah landasan yang pertama. Kita melayani karena Kristus. Kita melakukan kesalehan karena Kristus. Dialah alasannya, bukan karena diri kita. Bukan, karena Kristus. Nah yang kedua saudara, saya mau ajak kita juga melihat bahwa landasan kesalehan kita yang kedua adalah bahwa kita melakukan kesalehan dengan tujuan bagi Kristus. Kesalehan kita itu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan suatu kali berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan itu untuk aku. Jadi saudaraku, ketika kita melakukan tindak kesalehan, Yesus berkata bahwa kamu sedang melakukannya untuk aku. Saudara, saya juga ingin mengatakan satu hal yang penting menurut saya di sini ketika kita melihat panggilan kita untuk memberitakan Injil, saudara, betapa pentingnya kesalehan itu. Petrus berkata di dalam 1 Petrus 3 ayat 14 demikian. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah segala waktu memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu. Tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Perhatikan saudara. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu, karena hidupmu yang saleh dalam Kristus,
menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saudara perhatikan, betapa pentingnya kesalehan kita dalam pewartaan Injil kita, saudara. Betapa pentingnya kesalehan itu, supaya orang-orang yang mendengarkan Injil itu bisa percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kesalehan kita. Kita melakukannya bukan untuk diri kita, tetapi untuk Kristus. Nah, saya mau ajak kita melihat landasan yang ketiga, saudara. Landasan yang ketiga dari kesalehan Kristen adalah bahwa sumber dari kesalehan kita adalah oleh pertolongan Kristus. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat 40, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Saudaraku, saya mau kita memperhatikan kata belas kasihan di sini, bagaimana Yesus bisa melihat orang dengan hati yang berbelas kasihan. Dia melihat, dia peka, bahkan dia bisa melihat apa yang melampaui yang bisa kita lihat. Dia melihat kedalaman hati orang. Dia tahu betapa susahnya orang itu. Lalu dia tergerak prihatin, saudara. Dan saudara tahu setelah itu apa yang dia lakukan? Dia proaktif. Dia menyembuhkan mereka. Dia memberi mereka makan, mengusir setan, membangkitkan yang mati. Dan Yesus mengajar mereka kebenaran kerajaan Allah. Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa memiliki belas kasihan Tuhan? Kita harus selalu berpaut kepada Dia. Sebagaimana firman Tuhan berkata, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, disinilah pentingnya disiplin rohani. Disinilah pentingnya ibadah kita, saudara. Yang sifatnya vertikal itu saat teduh kita, supaya kita selalu diperbaharui. Bagaimana supaya kita bisa menunjukkan kesalehan kita? Tentu kita harus melekat kepada Tuhan. Alkitab berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hanya ketika kita dipenuhi oleh roh Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah roh itu, yaitu kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali catatan dari Markus di ayat yang terakhir, 2 ayat terakhir berkata demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun, yaitu para murid, pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku, saya kira kita perlu memahami 3 hal ini yang menjadi landasan bagi kesalehan kita. Bahwa kita melakukan kesalehan itu karena Kristus, dialah alasan utama kita. Dan dialah alasan satu-satunya. Bahwa kesalehan kita itu kita dedikasikan untuk kemuliaan Kristus yang sudah
duduk di tahta sebelah kanan tahta Allah itu. Dan bahwa kita bisa melakukannya karena pertolongan dari Roh Kudus, Roh Yesus itu sendiri. Kita bisa melakukan kesalehan. Nah saudara, setelah kita mengetahui landasan dari kesalehan, saya mengajak kita melihat konteks di mana kita berada hari ini. Di sini saya ingin mengutip satu perkataan dari Bapak Presiden Jokowi yang diucapkannya pada Hari Pahlawan tahun lalu. Dia berkata demikian. Dan kewajiban kita bersama sebagai penerus dan untuk terus mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, terutama perjuangan dalam memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, kesenjangan, dan lain-lain. Saudaraku, inilah konteks pergumulan di mana kita berada. PGI menggumulkan juga persoalan bangsa. Kalau saya bisa sebutkan 3 di antaranya yang begitu sering dibicarakan di dalam persidangan-persidangan PGI, yaitu persoalan bangsa terkait kemiskinan tadi, saudara. Kemiskinan ini menjadi satu perhatian kita bersama-sama. Ada istilahnya lingkaran kemiskinan. Kemiskinan bisa menjadi sebab masalah-masalah yang lain. Tetapi kebijakan yang salah, masalah juga bisa mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan bisa menjadi akibat dari beberapa kebijakan atau kesalahan atau masalah lainnya. Saudara, persoalan kita yang kedua itu adalah kerusakan lingkungan, dan gereja dipanggil untuk peduli pada lingkungan kita. Supaya kita tahu, saudara-saudara, bagaimana pergumulan GKKA yang ada di pedalaman, di mana lahan banyak yang sudah berubah menjadi lahan kelapa sawit. Tetapi yang menjadi persoalan kemudian salah satunya adalah penanganan limbah yang kurang baik. Limbah, pengelolaan limbah ditaruh di dekat sungai, sungai tercemar dan berakibat buruk bagi masyarakat. Sudah beberapa tahun setelah seiring dengan semakin maraknya lahan sawit, hutan-hutan dibabat, maka ketika hujan datang, banjir pun bisa setinggi atap rumah. Saudara, ini merupakan kerusakan ekologi yang ada di sekitar kita, saudara. Yang perlu kita doakan, yang perlu uluran tangan kita. Dan satu pergumulan lain yang kita juga hadapi adalah radikalisme. Bagaimana orang-orang atas nama agama mencederai saudara-saudara sebangsa. Bagaimana orang-orang merasa mayoritas kemudian menindas yang lemah. Saudara, ini persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita bersyukur ada orang-orang yang baik, tetapi orang Kristen dipanggil untuk hadir di sana, berpikir apa yang bisa kita lakukan. Nah, saudaraku, sebagai kesimpulan, saya memberikan 3 aplikasi untuk kita sama-sama bisa lakukan dalam kesalehan Kristiani kita. Saya meringkasnya dengan satu istilah P3K. P3K. Apa itu, saudara? P yang pertama adalah peka. Saudara, kita harus punya kepekaan, melihat sekitar kita. Melihat orang-orang yang miskin di sekitar kita, mereka yang tidak punya pakaian, mereka yang mungkin tidak punya tempat tinggal, mereka yang mungkin buta huruf. Kita perlu melihat dengan peka. Yang kedua, saudara, prihatin. Setelah kita melihat, kita perlu prihatin, saudara. Kita perlu punya rasa solidaritas
kepada mereka. Dan bertanya apa yang bisa kita buat. Karena keselamatan itu tidak pernah statis. Pasti akan bertanya apa yang bisa saya buat untuk Tuhan. Apa yang bisa saya buat untuk sesamaku. Yang ketiga, saudara, proaktif. Berjejaring kita melakukan sesuatu bagi masyarakat kita. Tetapi juga jangan lupa yang keempat adalah kehati-hatian. Inilah pergumulan kita sebagai orang Kristen, kita mau melakukan kebajikan-kebajikan, tetapi kita tahu bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita membawa nama Kristus. Itu sebabnya kita selalu bergumul juga, apakah kita akan berada di dalam politik praktis ataupun kita di luar. Kita bergumul di sana, saudara. Kita bergumul bagaimana supaya ketika kita melakukan kebajikan, kebajikan itu tidak menjadi sesuatu hal yang justru menjerumuskan orang lain. Kebajikan kita harusnya menjadi sebuah kebajikan yang memberdayakan, bukan memperdaya orang lain. Nah, kita harus selalu punya awareness, kita harus punya kehati-hatian. Nah, saudaraku, sebagai penutup, cukupkah bagi kita hanya berkata, aku mengasihi sesamaku, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesama? Saudaraku, tidak mungkin ketika kita mengasihi Tuhan, kita mengabaikan sesama kita. Dan satu teladan yang indah ditunjukkan oleh Mother Teresa. Dia menghayati bagaimana Kristus sudah mati baginya, tetapi dia juga mewujud nyatakan imannya, kasihnya itu dengan hadir di tengah-tengah mereka yang terpinggirkan. Satu kutipan dari Mother Teresa yang saya mau sampaikan di sini adalah, kita tidak perlu melakukan hal besar, hanya hal kecil dengan cinta yang besar. Saudaraku, kita tidak perlu melakukan hal-hal yang besar yang mungkin tidak bisa kita lakukan. Mari kita lakukan hal yang kecil dengan sepenuh hati, dengan sepenuh cinta. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk melakukan firman-Mu. Layakan kami ya Tuhan, untuk bisa melakukan kesalehan Kristiani kami. Di mana kami berada, selagi masih ada kesempatan bagi kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk meninggalkan egoisme. Tolonglah kami untuk bisa menunjukkan kesalehan dalam komunitas bergereja kami. Bahkan kami bisa menunjukkan kepada orang-orang di luar sana. Berkatilah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan rasa syukur kita akan memberikan persembahan. Dengarkanlah nats persembahan yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita sama-sama menaikkan pujian kita dari KPPK nomor 217, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, Kaulah
yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergemar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Mari kita berdoa, kita membawa persembahan kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami mau datang membawa persembahan kami. Mohon kiranya Engkau memberkati, Engkau pakai untuk pelayanan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami terlebih lagi Tuhan, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, sebagai alat yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Hengki Chia. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pepatah mengatakan, ada pertemuan, pasti ada juga perpisahan. September 2016 yang lalu,
saya memperkenalkan diri saat awal bergabung untuk praktek di tempat ini. Kurang lebih 4 tahun, tidak terasa seiring berjalannya sang waktu. Banyak hal yang Tuhan rajut dalam untayan kehidupan saya selama studi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya dan praktek di Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Tenggilis Mujoyo Surabaya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih yang dalam dan tak terhingga kepada hamba Tuhan, majelis dan diaken, komisi, departemen, dan segenap jemaat Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, Jemaat Tenggilis Mujoyo Surabaya, yang sudah mengizinkan serta memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan melayani di tempat ini kurang lebih 4 tahun. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan doa-doa dari Bapak Ibu semua. Saya tidak dapat menyebutkan satu persatu nama Bapak Ibu. Saya juga tidak dapat membalas budi baik Bapak Ibu semua. Hanya doa yang saya bisa naikkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, akan terus memberkati langkah hidup kita selanjutnya. Saya bersyukur telah menyelesaikan masa studi di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Surabaya. Saya tahu semua karena anugerah Tuhan, semua karena dukungan, bimbingan, dan doa-doa dari Bapak Ibu semua. Yang kedua, saya menyampaikan permohonan maaf. Tentu selama kebersamaan kita ada bibir salah ucap, lidah salah kata, dan hal-hal yang lain yang tentu tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya manusia biasa, tiada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Saya mohon pamit. Pertemuan kita tidak sampai di sini. Selama langit masih biru, air masih mengalir, daun masih hijau, kita pasti akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Mohon doa untuk pelayanan saya ke depannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mengutip ayat firman Tuhan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, akan terus memakai gerejanya, Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia, Jemaat Tenggilis Mujoyo Surabaya, untuk menjadi wadah dan berkat bagi dunia dan untuk kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.